Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallahumma ij'alna bihim minal lahiqin wa a'inna ya mu'in. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam pelajaran sirah nabawiyah, sejarah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab Tarikhul Hawadith, dan kita sampai dalam bab atau pelajaran Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu budak-budak Rasulullah dan pembantu-pembantu Rasulullah. Maksudnya pembantu-pembantu Rasulullah yaitu mereka yang khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menyebutkannya terlebih dahulu namanya satu persatu. Setelah itu baru kita akan menyebutkan tugas-tugas beliau-beliau satu persatu mengikuti kitab Tarikhul Hawadith karya Imamul Haramain Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Namun sebelum kita masuk, ini yang menjadi satu poin yang perlu digarisbawahi ialah bahwa kalimat budak tidak sekeji yang kita bayangkan. Jadi budak dalam tatanan Islam atau pandangan Islam tidak seremeh yang kita fahami. Jadi mindset kita tentang kalimat budak itu seakan-akan kalimat budak itu betul-betul remeh. Tapi mindset yang dibangun oleh Islam, mereka para budak itu bukan berarti mereka itu rendahan seperti yang kita fahami. Saya kasih contoh analogi sederhana dan mudah-mudahan bisa difahami. Budak-budak Rasulullah SAW itu sangat dicintai oleh Rasulullah, sangat disayang oleh Rasulullah, sangat diayomi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda dengan kalimat budak di luar agama Islam. Nah, mungkin perbudakan di luar agama Islam seperti dahulu datangnya Belanda ketika menjajah Indonesia, Jepang ketika menjajah Indonesia, kita orang-orang Indonesia ini dipaksa kerja tanpa upah dan tanpa ada jeda waktu atau melihat atau mengimbangi tenaga mereka yang bekerja. Namun di sini budak-budak Rasulullah SAW itu betul-betul mereka hidup secara nyaman. Ya, saya ulangi lagi, budak-budak Rasulullah, budak-budak yang ada dalam naungan orang-orang Islam, muslimin di saat itu, mereka hidup dalam keadaan nyaman, tidak terzalimi. Ya. Jadi kalimat budak dalam agama Islam bukan sebuah penzaliman. Justru Islam mengangkat derajat budak agar budak ini tidak dizalimi dan tidak diperlakukan semena-mena. Justru datangnya Islam mengangkat derajat budak. Salah satu contoh Nabi SAW, dan kita akan sampai, tapi saya akan memberi pembukaan. Nabi SAW punya budak namanya Zaid bin Harithah, Sayyidina Zaid bin Harithah. Sahabat Zaid bin Harithah ini budaknya Rasulullah SAW dan juga dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Dan Zaid bin Harithah ini saking disayangnya sama Rasulullah dan saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, sampai para sahabat mereka mengatakan bahwa sahabat Zaid bin Thabit ini bukan budak Rasulullah lagi, tapi putra Rasulullah.
Sampai-sampai orang-orang ketika menisbatkan Zaid bin Thabit bukan Zaid bin Thabit, karena Zaid itu putra dari Thabit. Tapi para sahabat sampai menisbatkan ayahnya itu Rasulullah, sampai dikatakan Zaid bin Muhammad. Jadi bukan Zaid bin Thabit. Jadi nasabnya itu seakan-akan diganti. Maka sahabat Zaid bin Thabit ini dikenal sebagai Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari kisah ini bisa kita fahami, bahwa budak-budak di pandangan Islam tidak sekeji apa yang kita fahami, apa yang kita bayangkan. Yang kedua, zaman sekarang kalimat perbudakan sudah tidak ada, tapi sistem perbudakan kalau kita mau teliti, mau kita lihat-lihat, mau kita kaji, ada. Contohnya seperti orang yang kerja di pabrik, atau ada orang bekerja di satu perusahaan, atau kerja di satu kantor. Mungkin pekerjaannya nyaman, bagus, baik, tapi sistemnya kalau mau kita kaji seakan-akan, ya, saya katakan atau saya ulangi lagi, seakan-akan seperti perbudakan. Mereka harus masuk tepat waktu. Kalau misalkan mereka jadwal dari perusahaan atau dari kantor atau dari pabrik jam 7, maka harus tepat jam 7. Lebih sekian menit atau mungkin lebih 10 menit seberapa jam, mereka kena sanksi atau kena hukuman, mungkin potong gaji. Yang kedua, mereka yang bekerja, yang menjadi karyawan, ya, itu ketika mereka sakit tidak ditanggung oleh pabrik atau perusahaan atau kantor. Tidak ada tanggungan. Istrinya mau melahirkan, tidak ditanggung. Ketika mereka lapar, kelaparan mereka, perut mereka tidak ditanggung. Mereka hanya memberi gaji bulanan saja. Di luar gaji tidak ada. Oh, ada kok. Itu mereka dulu ada kospin, dulu ada asuransi, atau sekarang BPJS. Kalau kita mau lihat asuransi, BPJS dan seterusnya, itu semuanya tetap gaji karyawan itu dipotong lalu dialokasikan. Jadi bukan murni dari perusahaan. Tapi kalau budak dalam pandangan Islam, kalau mereka bujangan, ya, dinikahkan oleh tuannya, makanya dari tuannya, jadi urusan perut dari tuannya, tidur kenyamanannya itu juga dari tuannya. Kalau budak tersebut ada keperluan, ada kebutuhan, maka tuannya itu wajib harus memberikan kebutuhannya. Jadi sangat berbeda. Yang ketiga, ya, kalau di perusahaan, orang kerja di perusahaan, pabrik dan seterusnya, ada masa cuti, dan cutinya itu, ya, itu berbatas. Jadi kalau ngambil cuti sekian hari, berarti sekian bulan tidak boleh ngambil cuti. Atau kalau batasnya dalam 1 tahun cutinya 24 hari, berarti dihitung. Kalau 1 tahun sudah mencapai 24 hari, lebih dari 24 hari tidak boleh cuti. Dengan alasan apapun. Kalau dia tidak masuk, potong gaji atau kena SP. Ada yang kena SP. Kalau dia melanggar lagi langsung dikeluarkan. Ada lagi yang kena SP1. Itu masih mending lah, masih ada toleransi SP1. Mungkin SP1 ada SP berikutnya. Tapi kalau budak, yang mereka menjadi budak orang-orang Islam terdahulu, mereka bisa cuti kapan saja, mereka bisa izin kapan saja, tergantung dari tuannya. Bahkan mereka bisa menawarkan diri untuk membebaskan diri mereka dengan jumlah yang ditentukan oleh tuannya dan juga oleh budak tersebut. Nah, yang keempat, kalau tidak bisa disamakan itu budak sama yang kerja di pabrik. Loh, kenapa? Sebab yang kerja di pabrik tidak bisa dijual, yang kerja di kantor tidak bisa dijual. Kalau budak bisa dijual. Oke, kita perhatikan lagi ini. Ada orang buka restoran. Contoh ini ya, contoh ya. Ada orang buka restoran. Dia buka restoran. Setelah itu jalan, terus dia mau jual restorannya. Mau jual restorannya, mau jual gedungnya, mau jual resepnya, mau jual mereknya, nama restorannya tersebut, brandnya dia mau jual. Juga yang kerja di restoran tersebut.
Dan itu ada harga berbeda. Kalau kamu mau beli gedungnya saja, itu harganya berbeda. Kalau kamu mau beli gedung dan juga nama restorannya berbeda. Nanti mejanya beda, kursinya beda. Termasuk karyawannya ada harganya. Karyawannya ada harganya. Itu namanya jual orang apa enggak itu? Jadi kalau kita mau kaji zaman sekarang, walaupun memang labelnya kalimatnya bukan budak, namanya karyawan, karyawati. Tapi kalau kita sandingkan dengan kalimat budak di pandangan Islam, maka kalimat budak di pandangan Islam lebih mulia daripada kalimat karyawan, karyawati yang ada di zaman sekarang. Subhanallah. Jadi ini mindset kita butuh kita rubah. Jangan kita faham kalimat budak di mata Islam itu seperti budak yang kita fahami atau yang kita lihat di di berita atau di TV-TV. Jadi sangat berbeda. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita beranjak dalam pelajaran yang disajikan oleh Imamul Haramain Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Radhiyallahu ankum ila anqal mawalih Zaid bin Harithah wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam wa ibnuhu Usamah wa Thawban wa Abu Kabsyah Sulaim syahida Badran wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam wa tufiya yawma istakhlafa Umar wa Unsah wa ataqahu wa Shugran wa ismu Salih qila warathahu min abih wa qila ishtarahu min Abdurrahman bin Auf wa ataqahu wa Rabah al-Aswad an-Nawbi wa kana ya'dhan alayhi ahyanan idza farada wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini katakan budak-budaknya. Budak-budak Nabi itu ada banyak. Kita akan sebutkan terdahulu namanya satu persatu, lalu baru nanti tugas mereka masing-masing dari budak maupun orang-orang yang khidmat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama namanya Zaid bin Harithah. Ini yang tadi saya ambil contoh itu. Zaid bin Harithah ini saking akrabnya, saking disayangnya oleh Rasulullah SAW sampai orang-orang itu, sahabat-sahabat mengira Zaid bin Harithah seakan-akan putranya. Artinya kalau Nabi SAW itu wafat, Nabi SAW punya warisan, warisannya itu akan turun kepada putri-putri Rasulullah, karena putra-putra Rasulullah sudah meninggal lama. Maka warisan-warisan itu otomatis yang akan mendapat warisan putri-putrinya, termasuk istri-istrinya, termasuk sahabat Zaid bin Thabit. Sampai orang-orang fahamnya seperti itu, dikira sahabat Zaid bin Thabit itu putra Rasulullah dan akan mendapatkan warisan. Saking dekatnya sahabat Zaid bin Thabit. Nah, orang-orang itu, sahabat-sahabat, mengira Zaid bin Thabit itu putra Rasulullah, sampai dikatakan Zaid bin Muhammad. Ini tersebar di mana-mana, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat, ya, turun ayat yang tertuang atau tertulis di surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Di antara kamu artinya para sahabat, entah itu yang khidmat sama Rasulullah atau jadi budak Rasulullah atau yang ikut berjuang bersama Rasulullah. Tetapi dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang membantah secara langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa renungkan bagaimana seorang budak menjadi budaknya Nabi Muhammad SAW. Dari budak Rasulullah SAW itu turun ayat. Artinya mulia sekali ini budak Rasulullah, mulia sekali. Bahkan kita wajib memuliakan budak Rasulullah, ya, wajib memuliakan budak Rasulullah. Yang kedua,
Sahabat Zaid bin Harithah atau sahabat Zaid bin Harithah ini, beliau ketika menjadi budak lalu dibebaskan oleh Rasulullah. Jadi rata-rata budak Rasulullah semuanya dibebaskan. Dan budak Rasulullah itu ada banyak. Yang ketiga, ketika budak-budak tersebut dibebaskan oleh Rasulullah SAW, mereka tetap setia bersama Rasulullah SAW. Nah, lalu yang kedua yang menjadi budak Rasulullah, putra Zaid bin Harithah namanya Usamah. Jadi Zaid bin Harithah punya putra namanya Usamah. Usamah bin Zaid bin Harithah ini juga budak Rasulullah. Yang ketiga atau sahabat namanya Thauban. Sahabat Thauban ini juga dengan sababnya beliau turun ayat, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Thauban itu suatu saat dapat kabar gembira dari Rasulullah SAW. Wahai Thauban, engkau ini masuk surga, alias beliau mendapatkan jaminan surga secara langsung. Namun biasanya orang itu kalau mendapat kabar gembira dari Rasulullah, jaminan surga, biasanya senang, gembira. Sahabat Thauban malah sedih. Hari pertama beliau tidak ikut majelisnya Rasulullah, hari kedua tidak ikut majelis Rasulullah, hari ketiga juga seperti itu. Rasulullah SAW ketika melihat sahabat Thauban tidak ada, memerintahkan para sahabat untuk menengok, mencari kabar bagaimana keadaan sahabat Thauban. Hari ketiga didatangi oleh Rasulullah, singkat cerita, sahabat Thauban itu organ tubuhnya yang tadinya seger jadi kurus. Kulitnya berubah menjadi biru ke kuning-kuningan, pucat, wajahnya pucat, bibirnya juga pucat, putih ke biru-biruan. Ditanya sama Rasulullah, sahabat Thauban, kenapa engkau ini sakit? Apa aku panggilkan tabib, dokter? Sahabat Thauban menolak. Dirayu sama Rasulullah SAW, baru sahabat Thauban menjawab, wahai Rasulullah, aku ini sakit sebabnya ketika aku mendengar engkau memberikan kabar bahwa aku bakal masuk surga. Maka Nabi SAW bertanya, wahai sahabat Thauban, apa engkau ini tidak iman, tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Sahabat Thauban berkata, wahai Rasulullah, justru karena imanku, karena percayaku dengan sabdamu, inilah yang membuat aku sakit. Lalu ditanya sama Rasulullah, terus apa yang bikin engkau sakit? Sahabat Thauban menjawab, ya Rasulullah, di bumi ini aku selalu duduk bersamamu. Ketika aku sholat, aku jadi makmummu. Ketika engkau makan, aku pun ikut makan. Engkau duduk, aku ikut duduk. Engkau berjalan, aku ikut berjalan. Setiap hari aku menyaksikan wajahmu. Setiap hari aku bisa memandang keindahan wajahmu. Namun ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Engkau ini Nabi, engkau Rasul. Aku ini orang biasa. Kalau nanti di surga, aku yakin derajatmu tinggi. Derajatmu itu paling tinggi di surga. Aku akan berada di mana? Derajatku mungkin di bawah. Sehingga kelak nanti di surga aku tidak bisa bertemu dengan engkau. Aku tidak bisa duduk bersamamu. Aku tidak bisa makan bersamamu. Aku tidak bisa melihat keindahan wajahmu. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tidak bisa memandang wajahmu, di bumi aku bisa memandang wajahmu, maka aku pilih hidup di bumi kekal abadi daripada aku masuk surga namun aku tidak bisa memandang wajahmu. Subhanallah. Maka turun ayat yang memberikan kabar bahwa siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah tentang sahabat Thauban, sangat menarik, sangat indah, dan sangat agung. Lalu budak Rasulullah SAW ada juga yang namanya Abu Kabsyah Sulaim. Namanya Sulaim, julukannya Abu Kabsyah. Syahida Badran wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam wa tufiya yawma istakhlafa Umar. Ini Abu Kabsyah yang namanya Sulaim, julukannya namanya Abu Kabsyah, namanya Sulaim. Beliau ikut peperangan Badar. Juga setelah peperangan Badar sama Nabi SAW itu dibebaskan dan beliau wafat
di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga yang namanya ansah. Namanya ansah. Alifnya di fathah, namanya ansah. Itu juga dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ada juga syuqaran, bukan syaqaran tapi syuqaran, shinnya di dhammah. Nama aslinya namanya Saleh. Ini yang namanya Syukran, yang nama aslinya Saleh, itu adalah budak Nabi SAW yang dapat warisan dari ayahnya. Ada riwayat lagi yang mengatakan bahwa Syukran itu tadinya budak sahabat agung Sayyidina Abdurrahman bin Auf, lalu dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu dibebaskan. Juga ada namanya Rabah al-Aswad an-Naubi. Ini sahabat Rabah al-Aswad an-Naubi punya khususiyah, punya kekhususiahan tersendiri. Jadi Nabi SAW itu kalau beliau di rumah dan dalam keadaan sendiri, tidak ada istrinya di dalam kamar, dan Nabi itu ada di depan rumah, di halaman depan, di ruang depan, maka sahabat satu-satunya yang sering keluar masuk kepada Rasulullah dalam keadaan sendiri, ini adalah sahabat Rabah al-Aswad, budaknya Rasulullah SAW. Dan beliau ketika menjadi budak juga dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada yang bernama Yasar ar-Ra'i an-Naubi, qatalahu al-Arniyun. Juga ada namanya Yasar ar-Ra'i an-Naubi. Yasar ar-Ra'i itu julukan. Arti ar-Ra'i penggembala. Beliau ini dibunuh oleh kaum Arniyun namanya. Juga ada budak Rasulullah yang bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' Aslam. Namanya Abu Rafi' Aslam. Wahabahu lahu al-Abbas fa'ataqahu hina basyarahu bi islamil Abbas. Jadi paman Nabi SAW yang bernama Al-Abbas itu memberi budak kepada Nabi SAW, namanya Abu Rafi' Aslam. Kapan beliau dibebaskan oleh Rasulullah SAW? Beliau dibebaskan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi gembira mendengar pamannya Sayyidina Al-Abbas masuk Islam. Begitu Nabi SAW mendengar Sayyidina Al-Abbas pamannya masuk Islam, maka beliau ini Abu Rafi' Aslam dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwajahu Salma mawlat lahu fawaladat lahu Ubaidillah. Lalu Abu Rafi' Aslam ini juga dinikahkan oleh Nabi SAW kepada budaknya Rasulullah SAW namanya Salma. Maka lahirlah dari pernikahan itu seorang sahabat namanya Ubaidillah. Juga ada budak Nabi SAW namanya Abu Mauhibah. Namanya Abu Mauhibah, juga dibebaskan oleh Nabi SAW. Juga ada budak Nabi namanya Fudalah. Budak Nabi SAW yang menjadi sahabat ini namanya Fudalah, meninggal di negeri Syam. Juga ada budak Nabi SAW namanya Rafi', juga dibebaskan. Wa Mid'am, ada juga budak namanya Mid'am. Ahdahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam Rufa'ah al-Jadhami atau al-Judhami. Jadi ada sahabat namanya Rufa'ah menghadiahkan kepada Nabi SAW namanya Rafi'. Jadi Rifa'ah memberi hadiah kepada Nabi budak namanya Rafi'. Beliau ini terbunuh ketika ada peperangan di Wadi Qura namanya. Juga ada budak Nabi SAW namanya Karkarah. Namanya siapa? Karkarah An-Naubi. Ini Karkarah An-Naubi juga budaknya Nabi SAW dibebaskan. Wa Zaid, juga Nabi SAW punya budak namanya Zaid juga. Kalau yang tadi Zaid bin Harithah, yang ini Zaid bukan bin Harithah, beda lagi. Ini Zaid, beliau adalah kakek seorang sahabat namanya Bilal bin Yasar. Jadi sahabat Bilal itu bukan cuma Bilal bin Rabah saja.
Bilal bin Rabah itu yang menjadi muadzin Rasulullah SAW, ya, tukang adzan. Tapi kalau ini Bilal bin Yasar, jadi ada sahabat namanya Bilal bin Yasar, ya. Jadi sahabat Bilal bin Yasar bin Zaid. Jadi sahabat Bilal itu Bilal bin Yasar bin Zaid. Zaid itu kakeknya sahabat Bilal. Juga ada budak namanya Ubaid, juga ada Tahman, juga ada Ma'bur al-Qibti. Ini Ma'bur al-Qibti hadiah dari Muqawqis. Ini datang bersamaan dengan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mariyah al-Qibtiyah. Mariyah al-Qibtiyah itu yang melahirkan putra Rasulullah SAW, laki-laki terakhir, namanya Sayyidina Ibrahim. Nah, terus ada lagi budak Nabi SAW namanya Waqid. Namanya Waqid. Juga ada yang namanya Hisham. Ada lagi yang namanya Abu Dhamirah bin Al-Fay'. Itu semuanya dibebaskan oleh Nabi SAW. Juga wa Hunain, ada lagi namanya Hunain. Wa Abu Usaib wa ismu Ahmar. Ada juga namanya Usaib, nama aslinya Ahmar. Jadi panggilannya Abu Usaib, nama aslinya Ahmar. Juga ada namanya Abu Ubaid. Ada juga namanya Sufainah atau Safinah. Wa kana li Ummi Salamah fa'ataqathu wa syaratat alaihi an yakhduma an-nabi sallallahu alaihi wasallam muddat hayatihi. Ada budak Nabi SAW namanya Safinah, namanya Safinah atau Sufainah. Ini dulu beliau ikut istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah. Jadi budaknya Nabi diberikan kepada Sayyidatuna Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah, Sayyidatuna Ummu Salamah ini Ummul Mukminin membebaskan beliau ini, membebaskan Safinah, namun dikasih syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tetap setia sama Rasulullah SAW. Ketika dikasih syarat itu, beliau mengatakan, faqala law lam tashtariti alayya ma faraqtuhu. Wahai Ummu Salamah, Ummul Mukminin, seandainya pun engkau tidak memberikan syarat itu kepadaku, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, budak-budak Nabi itu sangat-sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan itu tadi Safinah, nama aslinya Rabahan, nama aslinya Rabah. Wa qila Mahran. Juga ada lagi budak Nabi SAW Abu Hind, wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam, juga dibebaskan oleh Nabi SAW. Wa Anjashah Al-Hadi, juga ada namanya Anjashah Al-Hadi. Juga ada namanya Lubabah, namanya Abu Lubabah. Juga ada yang namanya tadi namanya Anjashah Al-Hadi, terus Abu Lubabah. Nah, itu semua budak-budak itu laki-laki semuanya, dan itu dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qad uddu akthar min dhalik. Ada sebagai riwayat ulama-ulama yang menghitung budak-budak Nabi yang laki-laki lebih dari ini. Nah, wa minan nisa, adapun budak Nabi dari perempuan, ada Salma Ummu Rafi', zauj Abi Rafi'. Beliau ini adalah uminya Rafi' yang tadi kita sudah sebutkan. Warathaha min abih. Itu Salma, Nabi SAW mendapatkan warisan dari ayahnya Sayyidina Abdullah. Juga Sayyidatna Mariyah Al-Qibtiyah, ini tadinya budak lalu dibebaskan oleh Nabi SAW. Mariyah Al-Qibtiyah yang lahir punya putra namanya Sayyidina Ibrahim. Terus ada lagi namanya Raihanah. Juga ada lagi Qaisar. Qaisar itu adiknya Sayyidatna Mariyah Al-Qibtiyah. Juga ada Maimunah binti Sa'ad. Juga ada Khadirah. Ada perempuan budak Nabi namanya Khadirah. Ada juga namanya Radwa.
Nah, itu tadi budak-budak perempuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Jauzi mawali Nabi sallallahu alaihi wasallam 43 wa ima'u 11 radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnul Jauzi beliau berkata, budak Nabi SAW itu yang semuanya itu dibebaskan ada 43 yang laki-laki. Adapun yang perempuan semuanya ada 11. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya. Wa'lam anna haula al-mawali lam yakunu mawjudina fi waqtin wahid lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bal fi awqatin mukhtalafah. Ketahuilah, budak-budak itu semua yang disebutkan segitu banyaknya tidak gabung dalam satu masa, tapi silih berganti. Ada 5 dibebaskan, datang lagi sekian dibebaskan, seterusnya. Nah, wa dzakara Syekh Siddiq Hasan Khan fi syarhihi ala Bulughil Maram annahu sallallahu alaihi wasallam a'taqa 63 nasamah adad sini umrihi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan dalam syarah Bulughul Maram, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan 63 budak sesuai dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita beranjak kepada orang-orang yang khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita akan membahas tugas mereka satu persatu. Nah, yang pertama yang khidmat kepada Rasulullah SAW, bahkan beliau khidmat sama Rasulullah di usia masih kecil, umur 10 tahun. Datang umiknya, ibunya ini datang kepada Rasulullah dan menyerahkannya kepada Rasulullah di saat beliau umur 10 tahun. Yaitu yang pertama Sayyidina Anas bin Malik, dan beliaulah Sayyidina Anas bin Malik khidmat sama Rasulullah di usia 10 tahun. Nah, lalu ada Hindun, lalu ada Asma ibna Harithah. Hindun, Asma, kedua-duanya ayah mereka namanya Harithah. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamiyun. Lalu ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salah satu min fuqaha al-abadilah. Beliau ini ulama yang menjadi rujukan oleh para sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Jadi ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, juga ada Abdullah bin Zubair dan seterusnya. Nah, wa Aqbah bin Amir, juga ada Aqbah bin Amir. Wa Bilal, juga ada sahabat Bilal. Wa Sa'ad maula Abi Bakar, juga ada orang namanya Sa'ad. Itu dulunya jadi budaknya sahabat Abi Bakar, lalu ikut sama Nabi SAW. Wa Dhu Makhmar bin Abi Najjashi, juga ada namanya Dhu Makhmar bin Abi An-Najjashi. Juga ada namanya Bukayr bin Shaddakh Al-Laythi. Juga Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat agung Abu Dzar Al-Ghifari, itu khidmat pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sahabat namanya Aiman bin Ummi Aiman. Ada lagi sahabat namanya Asla' bin Syirik atau Asla' bin Syuraik. Juga ada wa Muhajir maula Ummu Salamah. Juga ada Nu'aim bin Rabi'ah al-Aslami. Juga ada Abul Hamra Hilal bin al-Harith. Juga ada Abu Samh dan namanya Iyad, panggilannya Abu Samh, nama aslinya Iyad. Itu semuanya laki-laki. Adapun pembantu Nabi SAW atau mereka yang khidmah kepada Rasulullah SAW yang perempuan, yang pertama Barakah Ummu Aiman Al-Habasyiyah.
Ini Barakah Ummu Aiman Al-Habasyiyah, tadinya budak Nabi SAW. Mohon maaf, tadinya budak ayah Nabi SAW. Lalu dibebaskan, terus beliau khidmat kepada Nabi SAW. Ini Barakah Ummu Aiman Al-Habasyiyah, walidah Usamah bin Zaid, ibu daripada sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah. Juga ada Khawlah, juga ada Salmah. Salma ibunya Rafi' yang tadi kita sebutkan. Jadi beliau-beliau ini tadinya budaknya Nabi, lalu dibebaskan, lalu beliau-beliau memutuskan untuk khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat itu. Mereka tadinya budak Rasulullah SAW, ketika dibebaskan, mereka memutuskan untuk khidmat kepada Rasulullah sampai akhir hayat mereka. Berarti dari sini kita memahami perbudakan yang ada dalam Islam tidak seperti yang kita fahami. Ini salah satu contoh mereka mencintai tuannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada Maimunah binti Sa'ad, ada Ummu Ayyash. Ini tadinya ngikut putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Nah, sekarang kita akan bahas tugas-tugas orang-orang yang punya tugas masing-masing. Nah, karena Nabi SAW itu setiap sahabat punya tugas masing-masing. Ada yang bagian ngurusi kendaraannya Nabi, maksudnya ngurusi ontanya Nabi. Ada lagi yang bagian belanja. Ada lagi yang bagian ngurusi siwaknya Nabi SAW. Ada yang bagian ngurusi bawa barang-barangnya Nabi, dan seterusnya. Kita ini sekarang akan membahasnya. Wa kana bidarbi wa kana yadribul a'naq baina yadayhi Ali bin Abi Talib wa Zubair bin Al-Awwam wal Miqdad bin Amr wa Muhammad bin Maslamah wa Asim bin Thabit wa Dhahhak bin Sufyan. Diriwayatkan dulu, mohon maaf karena zaman itu memang eranya seperti itu. Jadi dikatakan bagian orang yang membela Nabi perorangan, maksudnya ngurusi perorangan. Ya, mohon maaf, bahasa yang lebih gamblang lagi, bagian eksekusi. Ya, jadi bagian eksekusi, Nabi punya sahabat bagian eksekusi itu. Jadi kalau ada kaum musyrikin, ya, mereka yang mengganggu Islam, mengganggu Nabi, dan dilihat itu memang betul-betul sudah keterlaluan, maka diutuslah salah satu dari sahabat-sahabat yang tadi. Ya, itu bagian eksekusi. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam, yang ketiga Sayyidina Al-Miqdad bin Amru, yang keempat Sayyidina Muhammad bin Maslamah, yang kelima Sayyidina Asim bin Thabit, yang keenam Sayyidina Ad-Dhahhak bin Sufyan. Nah, wa kana Qais bin Sa'ad bin Ubadah baina yadayhi alaihi salatu wasalam bi manzili sahib syurtah. Nah, Nabi SAW itu ketika di rumah, ketika beliau keluar, ketika beliau jalan, itu ada keamanannya. Jadi sekeliling Nabi ada bagian keamanan. Kenapa? Karena mengamankan Nabi. Kenapa mengamankan Nabi? Karena kufar Quraisy di saat awal-awal Nabi SAW menjadi Nabi, menyebarkan agama, sahabat mulai banyak yang mengikuti Nabi SAW. Idza kaum Quraisy, gangguan kaum Quraisy, kufar Quraisy itu makin menjadi. Jadi kalau Nabi SAW tidak ada yang mengamankan, tidak ada yang melindungi, maka mereka ini para sahabat khawatir Nabi nanti terkena apa-apa. Maka yang menjadi ketua keamanan itu, ya, yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Loh, kenapa kok harus ada keamanan? Itu presiden-presiden, entah negara kita atau negara lain, mereka juga ada tim keamanan.
pas pampres, ya, pas pampres. Nah ini sahabat Qais bin Sa'ad bin Ubadah, itu beliau ketua pas pampresnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Bilal ala nafaqatihi. Sahabat Bilal itu bagian belanja. Jadi Nabi SAW istrinya ada banyak, seperti kemarin pelajaran yang kita lalui, istri Nabi itu banyak. Sahabat Bilal ini yang belanja memenuhi kebutuhan rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa Mu'ayqib, ada sahabat namanya Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi ala khatimihi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi itu beliau bagian stempelnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW beliau pakai cincin, jadi ada cincin yang sekaligus jadi stempel. Nah yang ngurusi stempel itu, cincinnya Nabi SAW yang buat stempel, sahabat ini namanya Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi. Terus adapun sahabat Abdullah bin Mas'ud ala siwakihi wa na'lihi wa tahurihi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bagian yang ngurusi siwaknya Nabi, juga sendalnya Nabi, juga air untuk bersucinya Nabi SAW. Jadi air untuk wudu itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Nabi SAW kalau lepas sendal, yang ngamankan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau sendal Nabi ada yang kotor, yang bersihkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi jangan heran ulama-ulama kita, entah itu dari kalangan habaib atau kalangan kiai, kadang-kadang sendal beliau-beliau ada yang ngurusi. Kenapa kok seperti itu? Wajar, karena beliau-beliau ini pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat namanya Abu Rafi' wa ismuhu Aslam, yang tadi kita telah sebutkan. Ala thiqalihi, beliau khusus bagian bawaannya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kalau mau bepergian bawa barang-barang, itu sahabat Rafi' yang namanya Aslam. Atau Nabi pulang dari bepergian, maka barang-barang yang ngurusi, yang mengemasi, ini sahabat Rafi' bin Aslam. Nah, wa Aqbah bin Amir Al-Juhni. Ada sahabat namanya Aqbah bin Amir Al-Juhni. Ini beliau bagian ngurusi kendaraannya Nabi SAW. Jadi kendaraan Nabi, onta atau keledai, itu yang ngurusi beliau. Parkirnya di mana, dicuci, dibersihkan. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW di atas kendaraan, kalau perjalanannya itu santai, tidak terlalu jauh, ini beliau Aqbah bin Amir Al-Juhni itu yang menarik onta atau menarik keledai. Kalau kita ibaratkan zaman sekarang, karena kendaraan itu sudah berubah menjadi motor, mobil, yang menjadi drivernya Nabi SAW, ngurusi kendaraannya Nabi SAW, namanya Aqbah bin Amir Al-Juhni. Bahkan ketika musafir itu selalu sering ikut sahabat yang bernama siapa? Aqbah ini. Ketika jalan santai, beliau yang menarik kendaraan dan mengarahkan ontanya tersebut. Nah, ada lagi sahabat Asla' bin Syuraik. Sahabat Asla' bin Syuraik ini sahib rahlatan Nabi SAW, yanzilur rahal anha, yunazzilur rahal anha wa yada'ahu 'alaiha. Ini beda lagi. Beliau ini ketika Nabi SAW mau musafir, mau bepergian, mau naik kendaraan, terus bawa bawaan barang-barang, maka yang mengemasi barang itu dimasukkan di kendaraan. Beliau ini sahabat Asla' bin Syuraik. Sahabat Asla' bin Syuraik itu khusus bagian mengemas barang Nabi untuk diangkut ke kendaraan Nabi, ke ontanya Nabi SAW. Nanti kalau Nabi sudah sampai dalam atau ke tempat tujuan, yang menurunkan barang-barang itu dari kendaraan,
juga beliau sahabat Asla' bin Syuraik ibn Auf. Terus ada lagi sahabat yang bernama Khalid bin Sayyar bin Auf al-Ghifari. Sahabat Khalid bin Sayyar ini disebutkan huwa sahib badanin Nabi SAW, huwa wa Hassan al-Asnami wa Najiyah bin Jundub. Jadi ada 3. Yang pertama Khalid bin Sayyar, yang kedua Hassan al-Aslami, yang ketiga Najiyah bin Jundub. Najiyah ini laki-laki ya, Najiyah bin Jundub. Ketiga-tiganya ini bagian ngurus pakaian baginda Rasulullah SAW, dari kopiahnya, imamahnya, sorbannya, jubahnya, gamisnya, dan seterusnya. Itu semua yang ngurus ketiga sahabat itu. Masya Allah. Nah sekarang kita melihat sahabat agung Abi Dzar al-Ghifari. Wa kana Dzar bin Abi Dzar al-Ghifari. Sahabat Dzar bin Abi Dzar al-Ghifari huwa ra'i liqahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ghabah. Jadi kendaraan Nabi itu ya, onta, keledai. Itu onta dan keledai itu kan butuh makan. Cara memberikan makannya itu 2 cara. Diambilkan makanan di hadapannya. Cara yang kedua, mereka digembala. Jadi onta sama keledai Rasulullah digembala. Onta itu ketika digembala, dikasih makan, itu bagiannya sahabat namanya Dzar bin Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, wa kana al-Barra bin Malik yahdu birrijal. Ada lagi sahabat namanya Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik itu tugasnya mengumpulkan sahabat yang laki-laki. Namanya Al-Barra bin Malik, itu tugasnya mengumpulkan sahabat laki-laki. Wa anjashah yahdu bin nisa. Adapun sahabat Anjashah itu bagiannya yang mengumpulkan sahabat perempuan. Lalu khadimnya Rasulullah SAW ada namanya juga Ad-Dhahhak bin Sufyan yang tadi kita sebutkan. Yaqumu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sayfih. Jadi sahabat Ad-Dhahhak bin Sufyan ini, beliau spesialisnya itu yang ngurus pedangnya Nabi SAW. Jadi yang merawat pedangnya Rasulullah. Kalau pedangnya Rasulullah nggak bersih, dibersihkan. Kalau kurang tajam, lalu ditajamkan. Ini sahabat agung yang bernama Ad-Dhahhak bin Sufyan. Dan sahabat agung Ad-Dhahhak bin Sufyan dikatakan oleh perawi-perawi, beliau ini perkasa. Bahkan saking perkasanya beliau, itu bandingannya beliau sama 100 orang yang terlatih. Prajurit terlatih 100 orang dibandingkan sama satu sahabat namanya Ad-Dhahhak bin Sufyan. Itu sahabat Ad-Dhahhak bin Sufyan sangat perkasa dan sangat tangkas. Naam. Wa kana Abdurrahman bin Auf aminu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nisaihi. Adapun sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau yang diamanahkan untuk mengurusi istri-istri Rasulullah SAW. Jadi istri-istri Rasulullah kalau mau bepergian, itu yang ngawal sahabat Abdurrahman bin Auf. Suatu saat sahabat Abdurrahman bin Auf pada tahun 23 Hijriyah, jadi istri-istri Rasulullah yang masih hidup setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu semuanya kumpul dari kota Madinah. Beliau pengen haji ke kota Makkah, maka dikumpulkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan dipersiapkan apa yang diperlukan dari bekal dan seterusnya, lalu dikawal oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Dalam perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengawal istri-istri Rasulullah. Beliau berada di depan rombongan, dan yang berada di belakang rombongan
sahabat agung Khalifatul Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan. Dan kedua sahabat ketika mengawal istri Rasulullah SAW, kawalan mereka sangat ketat. Bahkan diriwayatkan dalam perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah, tidak ada orang yang boleh mendekati istri-istri Rasulullah siapapun, entah itu laki-laki atau perempuan. Perempuan saja tidak boleh, apalagi laki-laki. Sangat ketat penjagaannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan juga sahabat agung Sayyidina Utsman bin Affan dalam mengawal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yu'allimul wufud bi nafsi wa ahyan ya'muru man yaf'al dzalik. Na'am, ila akhirih. Adapun sahabat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, beliau juga punya tugas. Apa tugas beliau? Tugas beliau Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, tugasnya beliau itu ketika ada orang pengen masuk ke Rasulullah SAW, ketika ada orang pengen bertemu Rasulullah SAW. Jadi sahabat, entah itu yang satu kota, apalagi yang datang dari jauh, pengen bertemu Rasulullah, itu harus menghadap Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Kenapa kok harus menghadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Karena ketika menghadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diajari oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagaimana cara masuk ke ruangan Rasulullah SAW, bagaimana cara duduk di hadapan Rasulullah SAW, bagaimana cara berbicara dengan Rasulullah SAW, bagaimana cara bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara bersikap di hadapan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq inilah yang mengajarkan para sahabat sopan santun, etika di hadapan Rasulullah SAW. Nah, juga Rasulullah SAW punya budak, atau kadang-kadang, mohon maaf, bukan budak, Nabi SAW juga ada anak muda yang khidmat kepada Rasulullah tapi bukan Islam, dia Yahudi. Jadi ada Yahudi yang ikut khidmah kepada Rasulullah SAW. Khidmatnya pemuda Yahudi ini kadang-kadang perkara rumah atau kebutuhan yang ada di rumah Rasulullah SAW. Namun pemuda Yahudi ini tidak lama kemudian, jelang beberapa tahun, pemuda Yahudi ini masuk Islam dan beliau menjadi sahabat Rasulullah SAW. Nah, itu semua orang-orang yang khidmat kepada Rasulullah dan juga tugas mereka masing-masing. Jadi Nabi Muhammad SAW semuanya sudah tertata rapi. Bahkan ada sekretaris Rasulullah, dan itu ada pelajaran tersendiri, karena sekretaris itu nanti pembahasannya dengan surat menyurat, dan itu pembahasannya ada pembahasan sendiri. Jadi semuanya rapi. Nah, Rasulullah SAW, apakah semuanya itu dilakukan oleh khotim-khotimnya Rasulullah? Tidak. Terkadang ada perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara sendiri. Misalnya seperti wuduknya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kalau wuduk khususnya di malam hari atau mempersiapkan air di malam hari, itu Rasulullah lebih sering mempersiapkan sendiri. Yang kedua, ketika sedekah. Jadi Nabi SAW ketika sedekah itu seringnya beliau sendiri yang memberi kepada orang yang menerima sedekah tersebut, walaupun memang terkadang diwakilkan. Jadi Nabi memberi barang sedekah itu, entah itu harta atau barang, diberikan kepada sahabat lalu disalurkan kepada orang yang menerima sedekah. Namun seringnya Nabi SAW yang memberi secara langsung. Begitu juga Nabi SAW kadang nyapu rumah.
seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa Nabi SAW terkadang membersih atau bersih-bersih rumah, entah itu nyapu. Juga Nabi SAW kadang-kadang membetulkan sendalnya Nabi sendiri, walaupun kadang sering dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Juga Nabi SAW sering membenarkan bajunya sendiri. Jadi kalau ada yang sobek, ada yang robek, Nabi SAW yang menjahit. Walaupun kadang-kadang tugas itu lebih sering dihandle atau dikerjakan oleh 3 sahabat yang tadi kita telah sebutkan. Nah, Nabi SAW juga punya penjaga, ya. Jadi Nabi SAW itu, kalau bahasa orang Jawa itu abdi dalam. Jadi Nabi punya abdi dalam, juga punya penjaga. Abdi dalam sama penjaga itu beda. Di hari-hari biasa ini ya, di hari-hari biasa Nabi SAW juga ada penjaganya. Kalau abdi dalamnya kayak tadi kita telah sebutkan Sayyidina Anas bin Malik dan yang lain-lain. Nah, adapun yang menjaga yaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz yauma Badrin. Jadi Nabi SAW ada penjaga khusus. Ketika peperangan Badar, penjaga khususnya namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Adapun di tempat lain Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Jadi di Aris itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Adapun satu sahabat Zakwan bin Abdi Qais. Yang kedua sahabat Muhammad bin Maslamah, beliau menjadi penjaga khusus Rasulullah SAW ketika peperangan Uhud. Adapun ketika peperangan di Khandaq, yang menjadi penjaga khusus yaitu Sayyidina Az-Zubair, juga Sayyidina Abbad bin Bishr, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Abu Ayyub ketika peperangan Khaybar. Jadi ketika peperangan Khaybar ada 3. Yang pertama Sayyidina Abbad bin Bishr, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Abu Ayyub. Adapun sahabat Bilal itu menjadi penjaga khusus Nabi SAW di Wadi Qura. Itu semua yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada malhamah atau ketika ada peperangan. Namun penjaga-penjaga itu semua ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dari gangguan-gangguan manusia. Maka Nabi SAW meninggalkan atau mentiadakan penjaga-penjaga tersebut. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit tentang budak-budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa ambil pelajaran dari itu semua. Satu, bahwa perbudakan di zaman Rasulullah umumnya di pandangan Islam atau kacamata Islam, perbudakan itu tidak seperti perbudakan yang seperti kita pahami. Beda perbudakan yang ada di zaman Belanda, zaman Jepang, atau di luar Islam. Jadi perbudakan yang ada di Islam sangat-sangat terhormat. Saya tadi sudah memberikan contoh seperti orang yang bekerja atau jadi karyawan, karyawati di pabrik, ataupun di kantor, ataupun di perusahaan, dan seterusnya. Poin yang kedua, bahwa budak-budak Nabi Muhammad SAW sangat disayangi oleh Rasulullah. Mereka mendapatkan pengayoman yang begitu besar. Yang ketiga, bahwa mereka yang khidmat kepada Rasulullah SAW memiliki tugas masing-masing. Ya, mereka yang khidmat kepada Rasulullah memiliki tugas masing-masing. Yang keempat, mereka yang tadinya jadi budak Rasulullah lalu dibebaskan, malah mereka tetap berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teratur segala sesuatunya. Jadi segala urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat teratur, disiplin, kalau bahasa sekarang terstruktural dengan rapi. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita khidmat kepada Rasulullah, bisa berkhidmat kepada Rasulullah SAW walaupun Rasulullah SAW sudah wafat jauh dari masa hidup kita. Sebagian ulama mengatakan kita tetap bisa berkhidmat kepada Rasulullah SAW dengan banyak hal, dengan berbagai cara, di antaranya khidmat kepada Rasulullah, jalankan perintah Rasulullah, jauhi larangan Rasulullah. Yang kedua, ikut menyebarkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita dunia wa akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.